Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Ma'arif dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, kali ini kita diberi kenikmatan oleh Allah untuk dapat bersama-sama belajar tentang kehidupan. Semoga rahmat Allah selalu dan selalu menaungi kita, sehingga nikmat-nikmat Allah akan terus mengalir untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kami akan menjelaskan tentang kehidupan ruh setelah mati. Pada suatu hari, Rasulullah SAW mengantarkan jenazah sahabatnya ke dalam kuburan. Ketika Rasulullah mengantarkan jenazah tersebut, Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabatnya yang ada di sekitarnya. Kata Rasulullah, ketika seorang mukmin meninggal dunia, siapa orang mukmin? Orang mukmin adalah orang yang menggabungkan rukun Islam dengan rukun iman, kata Rasulullah. Jadi selain membaca syahadat, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa dan seterusnya, mereka juga menggabungkan rukun iman terhadap rukun Islam tersebut. Mereka percaya kalau Allah itu ada. Mereka yakin kalau Allah selalu melihat gerak-gerik mereka. Mereka percaya kalau di sekitarnya ada malaikat-malaikat yang memperhatikannya, mencatat amal yang dilakukannya, amal baik yang diperbuatnya, amal buruk yang dilakukannya, dan lain sebagainya. Jadi ketika orang mukmin meninggal dunia, maka akan datang tiga malaikat kepadanya. Malaikat rahmat di kanan kirinya, dan malaikat maut di atas ubun-ubunnya. Malaikat maut berkata, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Kata malaikat maut, "Wahai jiwa-jiwa yang baik, keluarlah menuju rahmat Allah." Katanya. Kemudian rohnya keluar dari jasadnya secepat kilat. Setelah keluar dari jasadnya, malaikat rahmat menangkapnya, kemudian dibungkus dengan kain kafan dari surga, kemudian diajaknya ke langit. Di langit pertama ada malaikat membukakan pintunya. Kemudian langit kedua, langit ketiga, dan seterusnya nembus sampai langit ketujuh. Malaikat-malaikat di antara langit-langit tersebut bertanya, "Rohnya siapa ini? Sangat mulia roh ini. Kenapa?" Kata Rasulullah, "Karena roh itu mengeluarkan bau yang sangat harum. Saking harumnya, baunya itu lebih harum daripada bau kasturi." Subhanallah. Semoga kita tergolong orang-orang yang mati dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Kemudian malaikat rahmat yang mendampingi si mayat tersebut berkata, "Ini adalah ruhnya Fulan bin Fulan yang namanya termasyhur, yang namanya dicatat baik di dunia." Seketika terdengar suara dari langit. Allah berkata, satu hadis mengatakan kalau itu suara Allah, kalau itu firman dari Allah, "Catatkan untukku bahwa hamba tersebut adalah hamba yang berhak masuk surga." Kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir di sisinya, bertanya, "Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa kitabmu?" Kata Rasulullah, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Kata Rasulullah, Allah sudah berjanji bagi orang-orang yang beriman di dunia akan ditetapkan lisan-lisannya untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir, yang intinya mayat tersebut karena mati dalam keadaan beriman, dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, kitabku Al-Quran, dan seterusnya. Setelah itu dibukakan pintu neraka oleh malaikat. Di dalam neraka tersebut ada azab, ada siksaan, ada teriakan-teriakan, ada api yang berkobar-kobar. Si mayat ketakutan, roh itu ketakutan. Terus kemudian malaikat rahmat yang mendampinginya berkata, "Lihat dari apa Allah selamatkan dirimu. Karena engkau beriman,
maka engkau tidak akan masuk ke dalam sini. Kenapa ditunjukkan neraka untuk roh tersebut? Karena malaikat ingin menunjukkan kalau orang melakukan dosa, maka pada akhirnya orang-orang tersebut akan masuk ke dalam neraka. Kemudian neraka itu ditutup oleh malaikat. Dibukakan pintu surga yang di dalamnya ada dayang-dayang, permadani, pemandangan yang begitu indah dan luas. Kemudian si roh bahagia, dari si roh kagum melihatnya. Lalu malaikat rahmat yang mendampinginya berkata, inilah tempatmu nanti setelah hari kebangkitan. Beberapa saat kemudian datanglah laki-laki yang gagah, laki-laki yang tampan, laki-laki yang berbau harum. Terus kemudian roh itu bertanya, siapa kamu? Sungguh sempurna ciptaan Allah terhadap dirimu. Lalu sesosok itu menjawab, aku adalah amal soleh yang akan menemanimu sampai hari kiamat, sampai hari kebangkitan. Kemudian Allah berkata kembali, terdengar suara Allah, jadikanlah kuburan hambaku ini taman-taman surga. Luaskanlah kuburannya sejauh mata memandang. Bukakanlah pintu surga di pagi dan sore hari, sehingga si roh ini ketika di dalam kuburan dia bisa melihat tempatnya nanti setelah hari kebangkitan. Subhanallah. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan beriman, maka Allah akan tempatkan kuburannya menjadi tempat-tempat, menjadi taman-taman surga di kuburannya. Masya Allah. Sebaliknya, jika orang fasik yang meninggal dunia, siapa orang fasik? Kata Rasulullah, orang fasik adalah orang yang muslim tetapi dia masih mau melakukan kemaksiatan, dia masih mau melakukan kemusyrikan, dia masih mau melakukan dosa di sana sini. Dia syahadat, membaca syahadat, dia sholat, tapi dia juga melakukan kemungkaran. Dan ketika orang tersebut mati dalam keadaan fasik, maka proses matinya sama dengan orang kafir. Dikirimkan 3 malaikat untuknya, 2 malaikat azab yang berada di kanan kirinya, dan 1 malaikat maut yang berada di ubun-ubunnya, seraya berkata, wahai jiwa-jiwa yang busuk, keluarkanlah kalian dari rahmat Allah. Kemudian rohnya takut untuk keluar dari jasadnya, dia bersembunyi, dia ketakutan. Malaikat maut memaksanya. Sekira bulu domba yang dibasahkan, terus kemudian dililitkan di pohon-pohon berduri, lalu ditarik sekeras-kerasnya, maka bulu-bulu itu akan berhamburan, bulu-bulu itu akan berantakan. Begitu juga nasibnya ruh dari orang yang meninggal dalam keadaan fasik. Begitu rohnya keluar, ditangkap sama malaikat azab, kemudian dibungkus dengan kain kafan dari neraka, kemudian dibawa ke langit. Masih langit pertama, malaikat tidak mau membukakan pintu langit. Malaikat bertanya, rohnya siapa ini? Begitu busuk roh ini. Kenapa? Kata Rasulullah, roh itu mengeluarkan bau yang lebih busuk daripada bau bangkai. Kemudian terdengar suara dari langit, catatkanlah hambaku ini menjadi hamba yang berhak masuk neraka, kata Allah. Kemudian beberapa saat datanglah malaikat Munkar dan Nakir, bertanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu? Kemudian dia menjawab, innama aqulu kama yaqulun nas. Aku tidak tahu, katanya. Aku tidak tahu siapa Tuhanku, siapa nabiku, apa kitabku. Karena selama ini ketika aku membaca syahadat, aku hanya ikut orang-orang, apa yang mereka katakan aku ikut-ikut. Katanya seperti itu. Lalu kemudian dibukakan pintu surga oleh malaikat-malaikat. Di dalamnya ada dayang-dayang, permadani, pemandangan yang indah, ada taman-taman dan seterusnya. Dia kagum. Kemudian malaikat azab berkata, lihat dari apa kamu haramkan dirimu. Kamu orang yang meninggal dalam keadaan fasik, maka kamu tidak akan pernah bisa masuk ke dalamnya. Kemudian pintu surga ditutup oleh malaikat dan dibukakan pintu neraka. Di dalamnya ada azab, ada siksa, ada orang berteriak-teriak, ada api yang membara, ada api yang menyala-nyala. Dia ketakutan, roh itu ketakutan. Kemudian malaikat berkata, itu adalah tempatmu setelah hari kebangkitan, dan selamanya kamu akan berada di situ, dan kamu tidak akan pernah bisa lari. Kemudian dia berdoa,
Ya Allah, jangan cepatkan waktuku karena aku tidak ingin masuk ke dalam neraka-Mu. Saat datanglah sesosok yang buruk rupa, baunya busuk sekali. Si ruh bertanya, siapa kamu? Baumu tidak enak, baumu busuk, dan aku tidak sudi berdekatan dengan kamu. Sungguh buruk Allah menciptakan kamu. Lalu sang sosok berkata, aku adalah amal burukmu yang akan menemanimu sampai hari kiamat, sampai hari kebangkitan. Na'udzubillah min dzalik. Dari salah satu hadis ada yang mengatakan bahwa setelah itu Allah berkata, sempitkan kuburnya hambaku ini, sampai jepit tubuhnya dengan kuburan yang disempitkan sampai tulang rusuknya. Setelah itu dibangkitkan kembali, dijempit kembali, dihimpit kembali, dibangkitkan kembali sampai hari kebangkitan. Satu hadis yang lain mengatakan bahwa orang yang meninggal dalam keadaan fasik, maka Allah mengirimkan satu malaikat ke dalam kuburnya dengan membawa besi yang sangat besar, membawa besi yang sangat berat, saking beratnya jika dikumpulkan seluruh manusia dan jin yang ada di bumi ini untuk membalikkan besi tersebut, maka tidak akan kuat. Dan besi tersebut oleh malaikat itu digunakan untuk memukul orang yang berada di kuburan tersebut yang mati dalam keadaan fasik sampai hancur tubuhnya, kemudian dibangkitkan kembali, dibantam lagi sampai hancur tubuhnya, begitu sampai hari kiamat, sampai hari kebangkitan. Na'udzubillah. Sahabat Ma'arif dimanapun Anda berada, dari situ mari kita introspeksi diri, mari kita benahi diri lagi, sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih baik daripada hari kemarin, sehingga pada akhirnya kita bisa meninggal dunia dalam keadaan membawa iman, dan pada akhirnya kita menjadi orang yang ketika meninggal dunia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kiranya cukup sekian, mohon maaf apabila ada khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.